Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji serta syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berjumpa lagi di konten saya di YouTube saya, yaitu Bang Ilham Channel. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baik, bertemu lagi dengan saya Bang Ilham, YouTube saya Bang Ilham Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau bercerita atau berbagi pengetahuan tentang kisah-kisah orang-orang atau ulama-ulama atau kisah orang-orang yang mengamalkan sholawat. Saya akan berbagi kisah dari buku yang saya baca, yaitu di dalam buku Fadhail Durud Syarif. Di sini banyak sekali kisah-kisah tentang orang-orang yang mengamalkan sholawat. Baik, langsung saja ke kisah yang pertama. Dalam Al-Mawahib Laduniyah terdapat riwayat dari tafsir Al-Qushairi bahwa pada hari kiamat ketika perbuatan baik seorang mukmin terlalu ringan dalam timbangan amal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meletakkan secari kertas seukuran ujung jari di atas piring timbangan sehingga menyebabkan timbangan amal menjadi lebih berat. Orang mukmin tadi berkata, "Ayah dan ibuku kukorbankan untuk Anda. Betapa tampannya Anda, betapa mulia akhlak Anda. Siapakah Anda?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku adalah nabimu, dan di atas kertas ini adalah sholawat yang telah kamu bacakan untukku. Saya telah membawanya pada saat kamu paling membutuhkannya." Masya Allah. Jadi di sini terdapat kisah orang yang mengamalkan sholawat atau mendawamkan sholawat. Jadi di hari kiamat sholawat itu dapat menolongnya, dapat memberatkan timbangan amal perbuatan baiknya. Masya Allah. Jadi bagi siapapun, semua pemirsa setia saya, rutin-rutinin sholawat, karena sholawat dapat memberatkan amal perbuatan baik kita nanti di akhirat. Masuk ke kisah kedua. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah adalah seorang tabi'in terkemuka dan termasuk salah satu khulafaur rasyidin. Sudah menjadi kebiasaan beliau untuk mengirim seorang utusan jauh-jauh dari Syam ke Madinah, terutama untuk menyampaikan salam beliau kepada Rasulullah SAW. Seorang pemimpin yang salah satu pemimpin Islam, Umar bin Abdul Aziz saja rajin mengirimkan sholawat atau salam kepada Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus rajin mendawamkan atau mengistiqomahkan sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke kisah ketiga. Disebutkan dalam kitab Raudatul Ahbab, kisah tentang Imam Ismail bin Ibrahim Al-Muzani rahimahullah, yang merupakan salah satu murid senior Imam Syafi'i rahimahullah.
Ia pernah melihat Imam Syafi'i rahimahullah dalam mimpi setelah wafatnya. Ia bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i, apa yang terjadi dengannya? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjawab bahwa dia telah diampuni dan perintah telah dikeluarkan untuk membawanya ke surga dengan sangat terhormat. Semua ini katanya karena sholawat yang selalu dia baca. Ketika ditanya apakah sholawat ini, dia membacakan yang berikut. Allahumma sholli ala Muhammadin kullama zakarahum zakirun wa kullama ghaffala an zikrihil ghafilun. Limpahkanlah sholawat kepada Muhammad setiap kali orang-orang yang berzikir mengingatnya dan setiap kali orang yang lalai lengah dari mengingatnya. Masya Allah. Jadi ini seorang ulama yang sangat terkenal, Imam Asy-Syafi'i, selalu rutin mengamalkan sholawat. Sholawatnya tadi seperti yang saya sudah baca, Allahumma sholli ala Muhammadin kullama zakarahul zakirun wa kullama ghafala an zikrihil ghafilun. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Muhammad setiap kali orang-orang yang berzikir mengingatnya dan setiap kali orang yang lalai lengah dari mengingatnya. Jadi bagi siapapun pemirsa, kalau misalkan mau mengamalkan sholawat ini, monggo silakan, tidak apa-apa. Banyak sekali sholawat-sholawat yang ada, banyak sekali jenis-jenis sholawat yang ada. Bisa juga mengamalkan sholawat yang seperti ini ya, seperti ulama Imam Asy-Syafi'i sering dawamkan atau sering baca. Ada lagi masuk ke kisah keempat. Dalam Manahij Al-Hasanat, Ibnu Faqihani rahimahullah menukil dari kitab Al-Fajr Al-Munir bahwa seorang wali Allah yang soleh bernama Musa Dorir rahimahullah, ia menceritakan kepada saya. Ia berkata, saya pernah berada di kapal yang hampir tenggelam. Pada saat itu, saya mengalami mabuk laut hingga pingsan. Dalam keadaan seperti itu, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajari saya sebuah sholawat dan bersabda, semua penumpang kapal hendaknya membaca sholawat tadi 1000 kali. Nah, baru saja mereka melafalkan sholawat tersebut 300 kali, tiba-tiba kapal diselamatkan dari kehancuran. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan darurat atau terdesak, misalkan kita ya salah satunya seperti di kisah ini, kita lagi berlabuh atau berlayar di suatu lautan, kapal kita ya jangan sampai terjadi. Kalau misalkan seperti ini, kita bisa mengamalkan sholawat ini, insya Allah beri pertolongan. Sholawat itu adalah sebagai berikut. Sholawatnya seperti ini, pemirsa, diperhatikan. Allahumma sholli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dengan sholawat yang menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan dari semua cobaan. Dengan sholawat ini, Engkau akan mengabulkan segala hajat kami. Dengan sholawat ini, Engkau akan menyucikan kami dari segala keburukan. Engkau akan mengangkat kami ke derajat paling tinggi. Dengan sholawat ini pula, Engkau akan menyampaikan kami kepada tujuan yang paling sempurna dalam semua kebaikan dalam hidup dan kebaikan setelah mati. Masya Allah. Jadi bagi siapapun yang sedang merasakan cobaan, sedang merasakan ketakutan, atau dalam keadaan sulit, atau misalkan dalam keadaan terdesak, bisa mengamalkan sholawat ini. Seperti tadi, saya ulangi bacaan sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at
wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu bacaannya. Bagi pemirsa yang mau mengamalkannya silakan. Lanjut masuk kisah kelima. Dalam beberapa risalah diriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar al-Qawariri rahimahullah bahwa ia berkata, saya memiliki seorang tetangga yang merupakan seorang juru tulis. Lalu saya melihatnya dalam mimpi setelah ia meninggal dunia. Saya bertanya kepadanya, bagaimana kabarmu? Ia menjawab, Allah telah memaafkan saya. Saya pun menanyakan sebabnya. Ia menjawab, setiap kali saya menulis nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab, maka saya menambahkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Allah telah menganugerahkan kepadaku hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran siapapun. Masya Allah nih. Jadi di sini di kisah kelima ini ada seorang tetangga dari Ubaidullah bin Umar al-Qawariri rahimahullah. Jadi beliau memiliki tetangga yang merupakan seorang juru tulis. Beliau di sini sering sekali mengamalkan sholawat pada saat ia menulis kitab-kitab yang ia tulis, selalu diselipkan bacaan Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat sholawat tadi, Allah telah menganugerahkan kepada beliau hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran siapapun. Jadi buat siapapun, misalkan yang sering menulis, khususnya ya seperti pelajar atau siswa atau mahasiswa atau siapapun yang sering menulis, di buku boleh diamalkan, diselipkan tulisan Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah berkah dari sholawat kita akan merasakan hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran siapapun. Lanjut kisah ke-6. Latar belakang penulisan kitab Dalail Khairat sangat terkenal. Sang penulis Imam Al-Jazuli rahimahullah sedang dalam perjalanan, lalu memerlukan air untuk berwudu. Karena tidak menemukan tali dan ember untuk menimba air dari sumur, beliau terlihat kesusahan. Melihat itu, seorang gadis muda mendekati sumur dan meludah ke dalamnya, sehingga menyebabkan air naik ke atas. Karena terkejut, penulis menanyakan alasannya. Dia menjawab, ini adalah keberkahan sholawat. Masya Allah. Hal inilah kemudian mendorong beliau untuk menulis Dalail Khairat. Masya Allah. Di sini ada seorang penulis Dalail Khairat, yaitu Imam Al-Jazuli rahimahullah. Beliau sedang dalam perjalanan dan memerlukan air untuk berwudu. Karena tidak menemukan tali dan ember untuk menimba air dari sumur, beliau terlihat kesusahan. Ada seorang gadis yang menolong beliau dan mendekati sumur dan meludah ke dalamnya. Berkah dari sholawat, air langsung naik ke atas. Masya Allah. Jadi bagi siapapun rutin mengamalkan sholawat, mau sholawat apapun itu, insya Allah akan menolong kita, akan membawa keberkahan untuk kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Kisah ke-7. Syekh Zarruq rahimahullah menulis bahwa karena berkah sholawat, makam penulis Dalail Khairat harum dengan aroma kasturi dan ambar. Di sini kisah ke-7, Syekh Zarruq rahimahullah menulis bahwa karena berkah sholawat, makam penulis Dalail Khairat yang tadi yang saya bacakan, penulis Dalail Khairat yaitu Imam Al-Jazuli rahimahullah. Karena beliau menulis kitab Dalail Khairat, maka makam beliau harum dengan aroma kasturi dan ambar. Ini berkat beliau menulis kitab Dalail Khairat dan juga
berkah dari mengamalkan sholawat. Masya Allah. Bagi siapapun udah jangan ragu, jangan tidak percaya, yakinin aja, percaya sama Allah, yakin dengan amalan perbuatan kita yang baik-baik, insya Allah akan membawa kebaikan untuk kita semua. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan niat baik, insya Allah akan kembali lagi kepada kita. Jadi di sini di dalam kitab Fadail Durus Syarif banyak sekali kisah-kisah yang terdapat dari orang-orang atau ulama-ulama yang suka atau sering mengamalkan sholawat. Banyak sekali kisah-kisah yang belum saya dapat ceritakan kepada pemirsa semuanya. Untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini, saya hanya akan membahas atau menceritakan dari kisah 1 sampai kisah ke-7. Mungkin nanti di lain kesempatan saya akan membuat lagi videonya lagi, bisa part 2, part 3 atau part-part selanjutnya. Jangan lupa bagi siapapun mungkin yang baru menonton video saya di YouTube ini, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Buat siapapun itu, jangan lupa semuanya yang menyaksikan video saya ini untuk rutin-rutin mengamalkan sholawat. Sholawat apapun itu, insya Allah akan Allah berikan keberkahan untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.